Di sini saya akan menjelaskan materi Indonesia dengan tema perkembangan bahasa Indonesia. 1. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada pra masa kemerdekaan. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dalam perdagangan, antara perdagangan dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan prasejarah. Misalnya, yang pertama adalah tulisan yang terdapat pada batu nisan di Mitujo, Aceh pada tahun 1380. Contohnya, pada masa prasasti kedudukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Yang kedua, prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Dan yang terakhir adalah pada prasasti Kuto Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi juga sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berinisial aturan-aturan hidup dan juga sastra. Yang kedua, bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung atau lingua franca antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa perdagangan. Bahasa perdagangan yaitu bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang dari luar Indonesia. Yang terakhir adalah menjadi bahasa resmi kerajaan. Kemudian ada juga 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca di Indonesia atau bahasa perhubung dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah diejakan karena bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga adalah suku Jawa, suku Sunda, dan suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir adalah yang keempat, bahasa Melayu merupakan bahasa kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan atau sebelum Indonesia merdeka. Berhubung dengan menyebarnya bahasa Melayu ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebarannya agama Islam di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertumbuhnya atau bertambahnya tokoh keberadaan karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu juga di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa pertanggung jawab dan juga rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan pada saat itu, para pemuda dan berbagai pelosok Nusantara berkumpul. Kemudian, para pemuda berikrar yang isinya adalah 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda menyatakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1928. Bahasa Indonesia dikelompokkan sebagai kedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan juga sebagai kedudukannya bahasa negara pada tanggal 8 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia pada pasal 36. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukannya fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.